Setelah tersandung kasus narkoba, kepemilikan senjata api dan hewan langka, kini Gatot Brajamusti harus berhadapan dengan kasus keempat, yaitu kekerasan seksual. 8 anak di bawah umur mengadu ke KPAI dan mengaku jadi korban pencabulan mantan Ketua Parvi tersebut. Gatot Brajamusti alias AA Gatot dalam sepekan terakhir jadi perhatian publik. Bak bola salju, kasus yang menyeret mantan Ketua Umum Parvi itu terus bertambah dan membesar. Berawal dari kasus penyalahgunaan narkoba, kepemilikan senjata api, serta kepemilikan satwa liar, pendiri Padepokan Spiritual Brajamusti itu kini juga diduga terlibat kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Kasus kekerasan seksual mencuat ketika pada 13 September lalu, 8 anak yang mengaku menjadi korban AA Gatot mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kepada KPAI, para korban yang masih berusia belasan tahun tersebut membongkar modus Gatot yang menjanjikan mereka jadi penyanyi. Mereka yang berminat menjadi penyanyi diwajibkan dikarantina. Saat karantina di Padepokan Brajamusti itulah korban mengalami pelecehan seksual. Sebelum dilecehkan secara seksual, mereka dipaksa mengkonsumsi narkoba. Saat ini para korban dalam kondisi trauma dan menjalani pemulihan kejiwaan. Pada saat berada di Padepokan, terjadilah proses tipu daya itu. Mulai dari penyalahgunaan narkotika dengan berbagai argumen sehingga anak tertipu. Entah itu karena menyebut sebagai malaikat, ini makanan jin, ini untuk mempermudah dan lain sebagainya, sehingga anak terperdaya. Nah, pada saat dalam kondisi tidak sadarkan itulah kemudian terjadi pencabulan itu. Kuasa hukum korban Elsa Syarif mensinyalir korban-korban kekerasan seksual Gatot Brajamusti bakal bertambah. Salah satu korban yang didampingi Elsa Syarif berinisial CT sudah membuat laporan ke Polda Metro Jaya. CT menjadi murid Gatot Brajamusti di tahun 2007 saat ia masih berumur 16 tahun. Ketika itu CT dijanjikan jadi backing vokal untuk para penyanyi yang banyak dikenal AA Gatot. Ya, kita baru menyampaikan 8. Tetapi yang laporan polisi kita baru 1. Kenapa demikian? Karena kita memerlukan orang tua. Karena itu persyaratan dari kepolisian, orang tua harus dilibatkan, jadi kita koordinasi dengan kepolisian. Dan juga ada anak-anak yang belum siap menghadapi polisi, jadi itu akan saya bawa ke KPAI. Atas laporan CT, Polda Metro Jaya langsung melakukan pemberkasan dan pendalaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiono menerangkan, Gatot bakal diperiksa terkait laporan itu. Awi menambahkan, kejadian pemerkosaan terjadi pada tahun 2007 dan terus berulang hingga tahun 2011. Bahkan dari hubungannya dengan Gatot, CT telah memiliki anak. Dalam aksi mesumnya, CT mengaku kerap diberi narkoba jenis sabu. Ada salah satu korban melapor ke SPKT Polda Metro Jaya terkait kasus pemerkosaan dan persetubuhan yang dilakukan oleh AGB. Kejadian diperkirakan tahun 2007 sampai tahun 2011. Secara terpisah, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia juga melakukan verifikasi. Mereka menemui terpidana kasus korupsi Angelina Sondah di Rutan Pondok Bambu. Mantan politikus Senayan itu perlu diminta keterangan karena anak tirinya diduga jadi korban pelecehan Gatot Brajamusti. Nah, dari pengaduan yang masuk, tentu dilakukan proses verifikasi dan juga proses pengumpulan informasi agar itu utuh untuk referensi di dalam penanganan dan rekomendasinya. Publik mulai mengenal sosok Gatot Brajamusti di tahun 2004 seiring menghilangnya penyanyi papan atas Indonesia, Reza Artamevia. Ternyata, Reza menghilang dari publik karena mondok di Padepokan Brajamusti. Sejak saat itu, lelaki berusia 56 tahun ini kerap menjadi tempat para artis mengadu, di antaranya Elma Theana. Tidak hanya jadi guru spiritual, AA Gatot mulai merambah dunia tarik suara di tahun 2008 dan terlibat pembuatan sejumlah film action. Nama Gatot kian berkibar di pentas seni Indonesia setelah terpilih sebagai Ketua Umum Parvi periode 2011-2015.
Dan kini karir Gatot bakal berujung penjara setelah ia diciduk polisi saat berpesta sabu di sebuah hotel di Mataram, NTB 29 Agustus lalu. Gatot ditangkap saat baru terpilih untuk kedua kalinya sebagai Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI. Dalam penangkapan Gatot, polisi menyita barang bukti berupa 1 buah klip plastik berbentuk kristal putih yang diduga sabu. Selain itu, polisi juga menemukan 1 buah alat hisap sabu atau bong, 1 buah pipet kaca, 2 sedotan, 1 korek gas untuk bakar bong, 2 dompet, serta sejumlah uang dan handphone. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat mengenai A.A. Gatot dan istrinya Dewi Aminah yang kerap mengkonsumsi narkoba. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut dari laporan masyarakat itu, polisi langsung bergerak ke lokasi, yakni sebuah hotel di Mataram, NTB, dan mendapati Gatot tengah mengonsumsi narkoba jenis sabu. Yang bersangkutan ditangkap di Mataram kalau saya tidak salah ya, di sebuah hotel. Kemudian ya sebuah hotel itu ada barang bukti ya, menurut anggota yang di sana ada barang bukti yang juga sabu-sabu. Kemudian berikut ada juga peralatannya ya. Dalam penggerebekan di Mataram, polisi juga mengamankan penyanyi Reza Artamevia. Reza ditangkap bersama A.A. Gatot dan istrinya beserta 3 orang lainnya. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Boy Rafli Amar, menjelaskan dari hasil tes urin, Reza pun positif menggunakan narkoba. Dari NTB, tim kepolisian melakukan pengembangan kasus penyalahgunaan narkoba oleh A.A. Gatot. Mereka menggeledah rumah Gatot di Jalan Niaga Hijau, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Di rumah itu ditemukan lagi barang bukti penyalahgunaan narkoba seperti jarum suntik, alat hisap sabu, dan 1 bungkus sabu seberat 10 gram. Selain penyalahgunaan narkoba, Gatot juga terlibat penyalahgunaan senjata api yang hingga saat ini masih diselidiki surat izin kepemilikannya. Tim gabungan juga menyita 1 ekor harimau yang sudah diawetkan dan 1 ekor burung elang Jawa milik Gatot yang akhirnya juga menyeret Gatot dalam tindak pidana perlindungan satwa. Untuk kasus kepemilikan senjata api, Gatot menyeret nama mantan Kepala BPPN Ari Suta. Gatot Brajamusti dan Ari Suta punya versi berbeda tentang asal-usul kepemilikan senjata api yang ditemukan di kediaman A.A. Gatot. Mereka dikonfrontir polisi tentang temuan senjata api jenis Glock 26 dan jenis Walther PPK, serta ratusan peluru di rumah A.A. Gatot. Jika terbukti ilegal, ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara siap menanti A.A. Gatot. Polisi akan mendalami kasus ini untuk mencari pemasok senjata api ilegal di Indonesia. Sehingga target kami dari Subdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya bukan hanya tentang 2 pucuk senjata ini. Kami akan mengejar eskalasi tinggi, yaitu siapa yang mengimport senjata ini. Sehingga peredaran senjata ilegal yang ada di Indonesia kami juga akan selalu kembangkan. Rabu lalu, penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya kembali melakukan pemeriksaan kasus kepemilikan senjata api yang ditemukan di rumah Gatot Brajamusti. Penyanyi Reza Artamevia dan sutradara Dedi Setiadi turut diperiksa. Dedi dipanggil karena menurut pengakuan Gatot, senjata api yang ditemukan polisi merupakan properti film laga S-Rex yang dibintanginya di tahun 2010. Tetapi usai pemeriksaan, Dedi justru mengaku tidak tahu menahu perihal senjata api tersebut. Sebab soal senjata dalam proyek film itu jadi urusan bagian properti. Dia adegannya merebut senjata dari penjahat itu, kemudian pakai tembak menembak. Itu tokohnya kan sebagai tokoh yang menumpas kejahatan. Mirip memang. Aku nggak pernah lihat senjatanya kayak apa, nggak pernah tahu, nggak pernah lihat. Belum dikasih lihat. Sedangkan penyanyi Reza Artamevia memilih bungkam saat ditanya wartawan di Mapolda Metro Jaya. Menurut Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya AKBP Budi Hermanto, sejauh ini sudah ada 9 saksi yang diperiksa penyidik terkait dugaan kepemilikan senjata api ilegal di rumah Gatot Brajamusti. Untuk mengungkap kasus yang melibatkan Gatot Brajamusti, polisi melakukan sejumlah penggeledahan, mulai dari rumah Gatot di Pondok Pinang, kantor Parfi, hingga menggeledah Padepokan Brajamusti di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam penggeledahan ini, polisi membongkar paksa 2 brankas besi dan mengamankan beberapa dokumen penting. 4 jam melakukan penggeledahan di kediaman daripada
Pak Gatot Brajamusti. Sementara ada beberapa dokumen yang dibawa. Kuasa hukum Gatot Brajamusti, Suhendra Huta Barat, meminta semua pihak mengedepankan azas praduga tak bersalah. Sebab saat penggeledahan tidak ditemukan bukti-bukti di tempat itu ada pesta narkoba dan pesta seks seperti disebut sejumlah pihak. Kita bisa katakan clean and clear, tidak ada. Jadi selama ini yang disangkakan ya beredar bahwa padepokan ini ya diduga ada ya ritual sabu-sabu, ternyata nggak ada tuh gitu. Ya segala yang mengindikasikan sabu-sabu pun nggak ada. Semua kasus yang menjerat Gatot Brajamusti saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari sejumlah penggeledahan dan pendalaman, polisi memastikan akan menjerat guru spiritual sejumlah artis ternama itu dengan pasal berlapis.